Hai, apa kabar? Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Tujuan yang kedua adalah siswa menentukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Ada tumbuhan berbunga, ada tumbuhan berbiji, dan masih banyak tumbuhan lainnya. Tumbuhan sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan bahan baku kesehatan. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Untuk lebih mengenal tentang pentingnya tumbuhan, mari kita belajar bersama Dayu. Hari ini Dayu akan membacakan dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sangat senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tetapi dia tak pernah kembali. Sejak saat itu, pohon apel merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Dari bacaan dongeng, pesan yang dapat kita ambil adalah 1. Kita sebagai makhluk hidup harus saling mengasihi, membantu, dan saling menyayangi. Yang kedua, dalam membantu sesama harus ikhlas dan tulus. Yang ketiga, saling menjaga hubungan persahabatan dengan sesama kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng adalah 1. Lafal, mengucapkan kalimat dengan tepat
dengan rasa yang tepat. 2. Intonasi. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasinya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasinya naik. Yang ketiga, ekspresi. Saat membaca teks dongeng, kita perlu membaca dengan penuh perasaan, menghayati isi dari dongeng tersebut. Yang keempat, tanda baca. Ketika kita mendapat tanda koma, maka kita berhenti sejenak. Jika kita mendapat tanda titik, kita berhenti membaca dan mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara yang lantang dan dapat didengar jelas oleh orang lain. Manfaat dari pohon apel dalam cerita pohon apel yang tulus yaitu batangnya sebagai bahan baku untuk membuat rumah. Yang kedua, tempat beristirahat yang nyaman bagi laki-laki tersebut. Manfaat dari pohon lainnya adalah satu sebagai sumber makanan. Contoh, buah apel yang bisa dimakan oleh manusia. Yang kedua, sebagai sumber oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Yang ketiga, pohon apel juga sebagai tempat resapan air hujan yang baik di dalam tanah. Setelah membaca dongeng, Dayu ingin membantu ibu membersihkan halaman rumahnya. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa daun kering, lalu meletakkan di sebuah kotak. Kemudian ia mengambil lagi beberapa daun kering dan meletakkan pada kotak yang lain. Di kotak yang pertama ada 35 daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 daun kering. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering tersebut. 35 tambah 15 sama dengan 50. Ternyata jumlah semua daun 50. Selanjutnya, Dayu kemudian menukar posisi kedua kotak tersebut. Di kotak pertama diisi 15 daun kering. Di kotak kedua diisi 35 daun kering. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering tersebut. 15 tambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlah daun 50 helai. Dari gambaran tersebut dapat kita tulis 35 tambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Kesimpulan, 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Sampai di sini anak-anak paham? Mari kita coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 tambah 930 sama dengan 1050. 930 tambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 tambah 930 sama dengan 930 tambah 120. Sampai di sini pembelajaran kita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu jaga kesehatan. Kita pasti bisa.